masih bersama kelas 4A dan 4B dan bersama dengan Ibu Herlina dan Ibu Muna, dan nanti akan ada juga Pak Robi dan Ibu Mas Titis. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita siapkan terlebih dahulu. Silakan ketua kelas maju. Ibu kita Kartini, ya tangannya begini. Silakan. 1, 2, 3. Pembelajaran di halaman 102. Sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaannya pada hari ini? Ibu tanya dari di sini. Kamu, bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang. Kamu bagaimana perasaannya? Senang. Kamu gimana perasaannya hari ini? Senang. Kalau kamu? Bahagia. Bahagia. Kamu? Senang dan bahagia. Senang dan bahagia. Senang. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi di antara kalian ini semuanya Ibu melihat senang dan bahagia. Nah, sekarang kita harus mampu mengendalikan emosi dalam setiap pembelajaran. Nanti saat pembelajaran tidak ditemukannya siswa-siswa yang marah ketika tidak bisa, berkelahi ketika teman mendapatkan 10, dan bahagia selama pembelajaran. Mengerti? Tujuan kamu kesini, kamu ingin belajar kan? Ya. Jadi kita harus tanamkan dalam diri, pagi ini kita belajar. Belajar adalah kita yang tidak tahu menjadi tahu, ya.
Itu yang mau kita pelajari hari ini. Sebelum belajar, kita harus bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang dari Ibu Herlina dulu, nanti boleh kita sepakati atau tidak boleh, nanti kita bacakan hasilnya. Yang pertama, Ibu harapkan semua serius dan bersemangat. Setuju nggak? Setuju! Oke, dari Bu Muna lagi. Ketika Ibu menjelaskan, kamu harus mendengarkan penjelasan dari Ibu. Setuju atau tidak? Setuju! Sekarang yang dari yang laki-laki di belakang, maunya gimana saat belajar? Agar kita serius dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, silakan. Dengarkan guru di depan dan tidak ribut saat guru menerangkan pelajaran. Sepakat? Oke, yang laki-laki di depan maunya gimana? Belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi orang lebih pintar. Sepakat? Yang perempuan bagian belakang, maunya gimana nanti nih belajarnya? Yang depan. Oke. Semangat sangat saat belajar. Sudah sepakat ya? Oke, nanti saat ada yang melanggar kesepakatan kita ingatkan kembali, oke? Oke deh anak-anak, kita sekarang masuk ke materi tema gaya hidup berkelanjutan. Dari pembelajaran ini, yang harus kita tanamkan di sini adalah seperti kita ketahui bahwa setiap kalian harus memiliki profil pelajar Pancasila. Dan yang di pelajaran kali ini yang harus kalian tonjolkan sikapnya adalah kreatif, mandiri, bergotong royong. Apa yang harus ditampilkan, Nak? Kreatif, mandiri, bergotong royong. Setelah pembelajaran ini kalian harus mampu dan memiliki sikap kreatif, mandiri, kemudian kalian harus mampu bergotong royong. Tidak boleh ada yang hanya bisa bekerja sendiri. Di sini ada penilaiannya, kalian harus mampu kreatif, gotong royong, dan mandiri. Nah, sebelum kita belajar, masuk ke materi, Ibu jelaskan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah belajar dari sini dan pulang ke rumah, kalian mampu mengetahui apa saja yang termasuk limbah. Kemudian tujuannya juga agar kalian mampu mengelola limbah sebaik mungkin. Dan kalian akhirnya mampu mengekspresikan diri membuat sabun mandi dari minyak jelantah. Tapi nanti, sekarang kalian harus mampu memanfaatkan limbah rumah tangga berupa minyak jelantah guna mengurangi pencemaran lingkungan. Ngerti? Oke deh, kamu. Tujuan kita belajar dari sini, setelah pulang, kamu harus bisa ngapain? Boleh dibantu sebelah? Mengetahui apa itu limbah rumah tangga. Setelah dari sini kalian harus bisa apa? Mengetahui cara membuat sabun dan minyak jelantah. Paham kan? Habis ini kalian harus mampu itu ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau tahu dulu, pernah kan kalian melihat minyak yang warnanya hitam? Pernah. Coba deh di mana? Ya, di mana? Di toko ayam geprek teman saudara. Oke, di toko ayam geprek. Terus di mana lagi? Di mana? Di tahu Sumedang dekat Permata. Nah, siapa yang pernah lihat limbah yang tanah ataupun air yang berwarna kecoklatan, tidak jernih lagi? Siapa yang pernah lihat? Di mana kamu lihat? Saat hujan-hujanan. Saat hujan-hujanan, kamu lihat di mana? Saat saya lagi tiba-tiba ada air yang berenang lumpur. Nah, anak-anak Ibu, itu yang kalian sampaikan tadi, salah satunya adalah minyak-minyak hasil penggorengan yang dibuang secara sembarangan. Ada yang buang ke tanah, menyebabkan pencemaran lingkungan, hewan-hewan
hewan yang tinggal di tanah bisa mati. Nah, maka dari itu kita akan kreatif dan bijak serta mengeksplor diri untuk mampu mengelola minyak tersebut menjadi sabun. Penasaran nggak bagaimana? Ya, ada yang mau ditanya sebelum masuk pembelajaran? Yang sini ada yang mau tanya, silakan. Yang di sana silakan tanya dong. Apa yang mau ditanya? Ya, kamu mau tanya apa? Kita semua akan belajar tentang apa, Bu? Kita semua akan belajar tentang gaya hidup berkelanjutan, mengubah minyak jelantah menjadi sabun. Terima kasih pertanyaannya. Siapa lagi yang mau tanya? Ya, satu orang lagi. Yang belakang, ada yang mau ditanya? Yang di depan. Coba deh, masa kalau nggak ada yang mau tanya tentang pelajaran kita hari ini? Mau tanya apa? Ada yang mau tanya? Apa lagi? Kertas di depan ini apa, Bu? Oh, terima kasih. Kertas di depan ini adalah media pembelajaran agar kalian mampu memahami lebih sedalam-dalamnya materi kali ini. Paham? Oke, dilanjut oleh Ibu Muna. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada Ibu. Ini sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu mau lihat dulu nih semangat anak-anak Ibu sebelum belajar. Tepuk semangat. Bagus, 2 jempol untuk anak-anak Ibu. Nah, tadi Ibu Herlina kan sudah menjelaskan bahwa yang namanya P5 ini kamu harus mempunyai jiwa bergotong royong, mandiri, dan kreatif, inovatif. Sama seperti lagu Profil Pancasila. Bisa menyanyi semua? Bisa. Menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, pintar. Berarti anak-anak Ibu sudah tahu semua elemen-elemen dalam profil Pancasila. Oke. Nah, tadi juga Ibu Herlina sudah menjelaskan pembelajaran kita itu tentang temanya gaya hidup berkelanjutan, ya. Gaya hidup berkelanjutan ini berhubungan dengan sampah, ya. Nah, coba Ibu mau tahu dulu. Tadi Bu Herlina juga sudah menjelaskan bahwa kita akan mengubah minyak jelantah menjadi Sabun Oke, minyak jelantah menjadi sabun. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan, ya, Ibu mau menjelaskan minyak jelantah itu awalnya dari mana, gitu ya. Nanti dulu, sabar, terlalu bersemangat belajarnya hari ini ya. Nah, minyak jelantah itu termasuk limbah rumah tangga. Ya, limbah rumah tangga itu termasuk juga sampah. Nah, siapa di sini yang tahu pengertian dari sampah itu apa? Angkat tangan. Pengertian sampah itu apa sih? Ibu yakin kamu pasti sudah tahu ya, sudah pernah mendengar, sudah sering mendengar kata sampah itu. Nah, tapi tahu tidak arti dari sampah itu apa? Pengertian sampah itu apa sih sebenarnya? Coba, siapa yang tahu angkat tangan? Coba Farel. benda yang sudah dipakai lalu dibuang seperti kulit pisang. Benda yang sudah dipakai lalu dibuang seperti kulit pisang. Sudah hampir mendekati. Apa lagi? Ayo. Barang bekas. Barang bekas. Apa lagi? Ayo, siapa? Limbah kotoran yang dibuang. Limbah kotoran yang dibuang. Ayo, Nyoban. Barang bekas yang sudah menjadi kotor. Barang bekas yang sudah menjadi kotor. Oke, ada lagi? Nah, Ada lagi? Tadi ada yang nunjuk tangan. Coba Ada. belajar untuk mengemukakan pendapat. Ya, salah tidak apa-apa karena kita di sini belajar. Nah, ayo ada lagi? Gak ada ya? Nah, berarti jawaban dari teman-teman kamu semua itu
yang benarnya adalah di sini nih. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari proses produksi baik industri ataupun domestik. Ibu, domestik itu apa sih? Domestik itu adalah hasil dari rumah tangga yang dapat dikelola dengan prinsip pengelolaan sampah. Ya, jadi sampah itu sebenarnya berguna sekali, ya, sangat berguna sekali untuk kita. Paham? Oke. Nah, sampah ternyata terdiri dari dua jenis. Sampah apa? Sampah organik. Sampah organik dan sampah non-organik. Nah, non-organik itu biasa disebut dengan sampah anorganik juga. Ya. Nah, tujuan dari pengelolaan sampah, ada yang tahu? Apa tujuan kita dari mengelola sampah? Coba Alessa. Membuat barang bekas jadi barang yang lebih baru. Nah, pintar, membuat barang bekas menjadi barang yang lebih baru, ya, atau mengubah barang bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi. Apa lagi? Ada lagi? Ayo Naura. Ada lagi? Ayo. Padel. Dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, jadi di sini tujuan pengelolaan sampah itu untuk yang pertama menghemat sumber daya alam, ya, yang terus-menerus dikuras untuk kehidupan sehari-hari sehingga dapat meminimalisir dengan mengolah limbah secara tepat guna. Nah, nih, bagaimana penerapan pengelolaan sampah itu? Ada 3R. Ayo, siapa yang bisa? 3R itu apa sih? Reduce, recycle, reuse. Nah, pintar. Tepuk tangan untuk pintar. Jadi, kata 3R itu ada reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce adalah mengurangi pemakaian barang sekali pakai. Nah, reduce itu mengurangi pemakaian barang sekali pakai. Barang sekali pakai itu biasanya adalah kemasan botol plastik yang simbolnya adalah PET. Sudah belajar semua di seni budaya? Sudah ya. Ada PET, terus ada lambang di dalamnya angka 1 ya, ada angka 2, ada angka 3 ya. Nah, itu barang sekali pakai. Nah, kemudian ada reuse. Oh, sudah berarti Nah, ban mobil biasanya digunakan untuk apa? Ayunan, tempat duduk juga bisa. Pernah melihat tempat duduk dari ban mobil? Nah, kemudian ada yang namanya recycle. Recycle itu bahasa Inggris yang artinya mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna kembali bagi manusia. Ya, di sini pembuatan kertas daur ulang dapat mengubah kemasan plastik menjadi tas. Nah, kemudian kemasan plastik itu tahu sampai asal kan dalam bahasa Jambi? Tahu. Biasanya plastik seperti itu bisa diubah menjadi tas, terus bisa diubah menjadi gaun. Pernah melihat? Ya. Belum pernah ya? Nah, bisa diubah menjadi topi. Kemudian kardus bisa diubah menjadi apa? Mainan. Mobil-mobilan. Botol plastik bisa diubah menjadi Mobil-mobilan. mobil-mobilan. Jadi kapal. Mobil juga bisa. Jadi Kapal kapal. juga bisa. Ya. Nah, jadi sampah itu sangat berguna sekali bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas masalah manfaat. Apa sih manfaat pengelolaan sampah itu? Yang pertama, mengurangi tumpukan sampah organik yang berserakan di sekitar tempat tinggal kita. Pernah melihat sampah yang berserakan di sekitar kita? Di mana aja itu? Rumah tetangga. Rumah tetangganya banyak sampah ya. Terus apa lagi? Di rumah. Depan rumah. Di mana lagi? Jalanan raya. Di pinggir-pinggir jalan raya biasanya banyak ya. Di taman
tumbuhan juga sulit untuk tumbuh kalau tanah sudah tercemar. Kemudian sampah organik ini sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Nah, itulah sisa-sisa limbah rumah tangga tadi. Nah, contohnya di sini sampah organik, sisa buah dan sayur. Kemudian apa lagi? Minyak jelantah, apalagi ampas teh atau kopi, ranting pohon, kayu, dan daun-daun kering, kulit buah, dan lain sebagainya. Nah, daun-daun kering ini seperti daun pisang kering, kemudian daun-daun hijau yang kering, itu bisa didaur ulang lagi. 1. Diare. 2. Tipes. 3. Kolera. 4. Jamur. 5. Cacingan dan lain sebagainya. Mau terkena penyakit seperti ini? Untuk itu kita dianjurkan untuk mengolah limbah rumah tangga. Nah, kemudian bagaimana cara mengolah limbah rumah tangga itu? Yang pertama, pemilihan. Yang kedua, pewadahan. Yang ketiga, pengumpulan. Dan yang keempat, penanganan sampah dengan konsep 3R tadi. Yang lindas, recycle, dan reuse itu. Nah, lanjut. Pengelolaan sampah ini harus kita lakukan. Nah, di sini ada rekomendasi pengelolaan sampah. Ya, sampah organik yang sisa-sisa makhluk hidup tadi dikumpulkan setiap hari Senin dan Kamis. Warna tasnya adalah coklat. Nah, kemudian sampah yang tidak boleh dibakar itu dikumpulkan setiap bulan pada Rabu ke-1 dan ke-3. Contoh, sampah yang tidak boleh dibakar: besi, lampu, dan barang pecah belah. Barang pecah belah itu apa? Kaca, terus beling, gelas, apalagi? Piring. Oke, pintar. Kemudian sampah lainnya dikumpulkan setiap bulan pada Rabu ke-2 dan ke-4. Warna tasnya adalah bening. Sampah yang tidak dapat dikumpulkan ini contohnya adalah kendaraan, televisi, ban, kemudian komputer, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sampah botol. Nah, ini sampah botol ini dikumpulkan setiap bulan pada hari Sabtu ke-1 dan ke-3. Nah, warna tasnya adalah hijau. Sampah yang dapat dibakar dikumpulkan setiap hari Selasa dan Jumat. Warna tas adalah merah muda. Contoh, puntung rokok, plastik, dan pakaian. Nah, sampah-sampah ukuran besar ini dikumpulkan pada setiap bulan di hari Rabu ke-2 dan ke-4. Warna tasnya adalah, ini nggak pakai tas ini. Contohnya, sampah ukuran besar: lemari, sofa, meja, kursi, apalagi yang besar? Papan tulis kalau tidak terpakai lagi, dan lain sebagainya. Nah, sampah berbahan kertas dikumpulkan setiap bulan pada Sabtu ke-1 dan ke-3. Nah, yang terakhir adalah sampah kaleng dikumpulkan setiap bulan pada Sabtu ke-2 dan ke-4. Warna tasnya adalah kuning. Nah, ini ada lagi nih yang terakhir, sampah botol PET dikumpulkan setiap bulan pada Sabtu ke-2 dan ke-4. Warna tasnya adalah oranye. Nah, jadi minyak jelantah tadi termasuk sampah organik atau sampah anorganik? Sampah Organik. Kenapa termasuk sampah organik? Karena dia dari alam. Karena dari alam. Ada lagi yang lain? Karena dia terbuat dari sampah kering. Jadi minyak jelantah tadi termasuk sampah apa? Organik atau anorganik? Organik. Kenapa dikatakan sebagai sampah organik? Karena dari bahan yang alami. Nah, karena terbuat dari limbah B3. Limbah B3 itu adalah limbah dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya, pernah melihat mama kamu menggoreng? Menggoreng tahu, menggoreng tempe, menggoreng ikan. Pernah ya? Nah, setelah mama kamu menggoreng itu kan ada bekas minyaknya, ya. Nah, itu yang dinamakan minyak jelantah, ya.
dari hasil penggorengan. Ya, oke, sudah paham? Paham, oke. Ibu kembalikan sekian penjelasan dari Ibu kembalikan kepada Ibu Herlina. Wow, luar biasa sekali penjelasannya. Siapa yang paham? Angkat tangan. Yang paham dari tadi ibunya ngomong. Paham nggak ibunya cerita tentang apa dari tadi? Angkat tangan yang paham. Ini wajahnya nih diem. Angkat tangan yang ngerti ibunya ngomong apa? Angkat tangan. Nanti yang nggak angkat tangan ibu tanya. Yang ngerti ibu gurunya ngomong apa? Angkat tangan. Oke, terima kasih teman-teman. Ibu mau tanya dulu nih. Halo. Ini siapa? Ya. Kamu namanya siapa? Rizky kenapa nggak angkat tangan? Belum tahu ya? Lah. Kenapa nggak angkat tangan? Oke, terima kasih. Kamu kenapa nggak angkat tangan? Oke, sini maju sini ya. Tegak sini. Ibu kasih tahu ya. Sini. Nggak mau maju, ayo sini. Kenapa cuma maju aja berdiri nggak diapa-apain? Ayo silakan. Hah? Ayo sini, nggak apa-apa kok. Kita akan lanjut kalau paham semua. Ya, yang dikit nggak apa-apa. Ya sini. Oke, maju. Nih, kasih nih. Kasih semangat dulu. 1, 2, 3. Oke, kamu sini ya. Sini, berdiri di sini. Halo. Kita harus serius mendengarkan. Nanti kalau mau ngomong angkat tangan. Dah. Gibran maju. Sama Adrian. Maju sini. Nih. Sini ya. Nih di sini. Kamu sini. Nah, nih. Tolong jelasin sama teman-teman apa yang sudah dipelajarin biar semuanya ngerti dan kita lanjut. Silakan ini dulu. Nih. Dari sini. Yang lain diam, perhatikan. Suaranya besar-besar ya. Guna menjelaskan tentang sampah 3R, sampah organik dan sampah anorganik dan Nanti. guna menjelaskan Yang lain diam. dampak sampah Harus dengerin temannya. tangga dan juga Besar-besar Adrian. Suaranya. memanfaatkan limbah rumah tangga dan juga dari sampah bekas mengurangi Berdiri yang bagusan. mengurangi penggunaan jenis dan Yang lain nggak bisa ngomong. sampahnya dari minyak jelantah. Oh iya, silakan. Oke, terima kasih. Silakan diri di sini, temenin temannya. Nih, berdiri yang bagus. Lihat ibu ya. Pernah lihat ibunya goreng di rumah? Pernah. Minyaknya warna apa? Kuning. Kalau sudah goreng, minyaknya itu taruh di mana? Di kaleng, benar. Udah di kaleng, dipakai lagi nggak? Enggak. Kalau kamu dipakai lagi nggak? Enggak. Kalau kamu ibunya pakai lagi nggak? Oke. Nah, ada ibu-ibu goreng ikan misalnya pakai minyak goreng di rumah di dapur. Minyak goreng itu udah dipakainya sampai 3 kali, dipakai lagi sampai 4 kali, dipakai lagi sampai 5 kali sampai minyak itu warnanya hitam. Itu namanya minyak jelantah. Tidak baik untuk kesehatan. Namanya minyak jelantah. Baik apa enggak minyak yang udah dipakai goreng sampai 5 kali? Tidak. Kamu bagus enggak minyak yang udah 4 kali dipakai untuk goreng? Kalau kamu tidak ya, itu namanya minyak jelantah. Itu yang kita pelajari. Jadi minyak jelantah itu supaya bisa dimanfaatkan
dan tidak mencemari lingkungan, kita bikin apa? Jadi minyak jelantah tadi bisa bikin sabun cuci. Ngerti ya? Paham nggak Ibu Nurul? Nah, terima kasih. Kasih jempol dong. Makan dulu. Terima kasih. Oke deh. Udah paham semua teman-temannya. Nah, sekarang Ibu mau habis ini kita mau bikin kelompok yang beranggotakan 4 atau 5. Halo. Halo. Halo dari tadi ada juga ya? Halo. Oke, beranggotakan 5 atau 4 atau siswa, tapi kelompoknya sebanyak 4. Nanti seminggu lagi kita akan belajar tentang pembuatan minyak jelantah. 2 minggu kemudian kita akan praktek di sekolah, di kelas kita di bawah, dan bergabung semuanya. Maka dari itu kita harus membentuk kelompok. Sebelum membentuk kelompok, Ibu mau tanya, yang perempuan 2 orang yang bisa bikin cerita tentang limbah yang ada di rumah kalian dan kadang-kadang bisa dibikin apa? Bu, saya pernah, teman-teman semua contoh ya, teman-teman semua, saya pernah melihat ibu saya loh goreng telur setiap hari, dan telurnya, cangkangnya disimpan semuanya. Silakan duduk. Dan cangkangnya disimpan semuanya, kemudian dikeringkan dan dibuat bahan yang bermanfaat. Itu adalah limbah rumah tangga. Siapa yang bisa bikin cerita? 2 orang. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Tunggu dulu sebentar. Oke, yuk majulah. Ini. Yuk Pak Hari, Pak Dapi, Ati. Ini ya. Kamu cerita kan? Oke. Bisa kok, gampang cerita ya. Bisa dengerin temannya. Nah, siap? Kita akan mendengarkan cerita. Pertama cerita dari Ibu Herlina. Judulnya adalah nanas. Pada suatu hari ibuku membeli nanas, kemudian kulitnya dikeringkan dan dibikin boneka. Coba deh. Ya, kan bisa jadi boneka juga. Bisa juga untuk makanan ternak. Nah, yuk silakan. Kamu dulu deh. 1, 2, 3. Pada suatu hari ibu saya menggoreng ayam. Terus itu minyaknya dipakai 3 kali. Minyaknya dipakai untuk membuat sabun dan minyak jelantah. Nah, jempol kamu. Lanjut. Saya pernah menggoreng ayam sampai 3 kali karena saya pernah menggoreng minyak sampai 3 kali sampai minyak menjadi warna hitam menjadi minyak jelantah. Oke deh, silakan. 2 kali pernah menggoreng ayam Ya, ayam yang paling enak. Ya. Terus? Hah? Ya. Oke, terima kasih. Kasih mantap. Silakan duduk, anak-anak hebat. Oke deh, terima kasih. Nyanyi dulu. Pelajar Pancasila pakai gerakan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri,
jenis limbah rumah tangga. Selain minyak juga ada yang lain ya. Sampah kelapa, ya kan? Bisa kan? Nah sekarang kita membentuk kelompok. Halo. Anak-anak ibu, kenapa dibagikan kelompok? Karena agar kalian mampu bekerja sama, kreatif. Tadi kita mau menonjolkan dimensi apa profil pelajar Pancasilanya? Mandiri, oke, sekarang kita akan membuat 4 sampai 5 kelompok. Siapkan buku tulisnya. Buat hari dan tanggal. Pinjam tempatnya. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Jangan ada dipikirin apa-apa. Pejamkan mata. Hilangkan semua beban yang ada. Pejamkan mata. Ingatlah semua yang kalian sukai. Setelah itu berdiri duduk dengan tegap. Oke. Silahkan pikirkan apa yang kalian sukai. Kemudian tarik napas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. Tarik napas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. Buka matanya. Oke, baiklah. Kita akan bagi kelompok. Buat hari dan tanggal langsung kita bentuk. Yang ibu tunjuk. Nanti ibu Muna akan tunjuk juga kelompoknya dan ibu Erlina akan tunjuk juga. Sekarang ibu lihat ibu ya. Sudah buat hari tanggal. Lihat ibu nih. Nih. 1, 2, 3. Enggak pakai peluk-peluk teman. Langsung tulis namanya dulu. Tulis namanya 1, 2, 3. Ditambah 4, 5. Dah satu kelompok. Ayo cepat tulis. Enggak pakai suara. Tulis. Tulis nama kelompoknya. Nama anggota kelompok. Sudah kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak pakai suara. Lanjut. Sudah tahu semua ya anggotanya? Lanjut. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, catat. Tidak bercerita ya. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. 1, 2, 3, 4, 5. Iya nak, yang kelas ibu nanti ibu Muna kelas kamu ya sayangnya. Oke, 5. Udah. 1, 2, 3. 3 tuh sama Rania. 4. Siapa lagi yang tidak sekolah? Agustin. Belimo. Tulis. Yang nggak apa-apa nggak masuk. Tulis. 1, 2, 3 tambah Rania tambah Agustin. Siapa lagi yang nggak masuk? Hah? Saparas dengan? Saparas aja ya yang laki-laki. Oke. Adriel. Udah? Sudah ya? Sudah kan? Yang belum dapat kelompok Adriel kan? Kamu sendirian kan sama Saparas? Ya. Adriel masuk ke kelompok itu. Ke kelompok tuh. Farel. Saparas masuk ke kelompok itu. Ya, udah. Sekarang tulis. Sudah selesai nulis? Kumpul bukunya sama Abdillah yang sudah. Yang sudah kumpul sama Abdillah. Nggak pakai suara. Silahkan Ibu Muna bagi kelompok. Oke, untuk kelas 4A tulis kelompoknya seperti biasa. Ya, catat nama temannya di buku. Ya, tulis kelompoknya seperti biasa. Nanti yang mengumpulkan bukunya Naura ya. Yang cewek Naura, yang cowok Abian. Iya, kayak biasa.
tas, bukunya masuk dalam tas, dipegang tasnya masing-masing. Tidak disuruh bercerita. Silakan ambil tasnya dipakai. Baiklah anak-anak, kalian sangat luar biasa sekali. Pada hari ini kita akan bertemu lagi di hari Senin. Luar biasa sekali pembelajaran pada hari ini. Satu orang dong yang bisa refleksikan kegiatan hari ini. Apa yang dikatakan ibu, yaitu yang di depan, yang pertama. Yang saya bisa adalah, yang ingin saya ketahui lebih lanjut adalah, perasaan saya hari ini belajar adalah. Yang itu aja ya. Kita maju. Oke, yuk maju. Apa perasaan kamu hari ini? Apa yang kamu dapat hari ini? Dan apa yang akan kamu ketahui lagi lebih lanjut? Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang didapat pada hari ini? Silakan. Silakan. Apa yang kamu tahu pada hari ini pembelajarannya? Apa yang mau kamu ketahui lebih lanjut ke depannya? Kamu penasaran dengan apa? Apa yang mau dipelajari lagi? Oh, itu yang ingin kamu ketahui ya? Oke. Bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Senang. Luar biasa sekali. Kasih jempol. Terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, kita akan selesai pembelajarannya. Itulah ya nak ya yang kita dapatkan pada hari ini. Kita sudah membentuk kelompok dan minggu depan kita akan belajar tentang pengolahan minyak menjadi sabun yang pastinya yaitu minyak jelantah. Baiklah, kita akhiri dengan sebuah lagu dari Sabang sampai Muara dipimpin oleh nih, silakan yuk. Ayo, silakan maju. Nyanyi yang benar. Ya. Ayo, silakan. Nyanyi. Buat judulnya dulu. Dari Danau sampai Muara, kau bagai
sini.